Ketika kita berjalan, selalu arah tujuan kita hanyalah ke depan. Tidak kita ingat bahwa yang telah kita lewatkan adalah hal yang sangat berguna dan penting dalam hidup kita. Begitu pula dengan perjalanan Kerajaan Aceh pada saat itu. Tidak banyak yang tahu tentang represi ini, bahwa Aceh bukan saja menyumbang emas di puncak Monas Indonesia, namun pada zaman Kerajaan Aceh pernah menyumbang emas kepada negeri Arab. Ramainya aktivitas pelabuhan di Aceh tidak terlepas dari jumlah pedagang Asia dan Arab yang datang berduyun-duyun. Mereka memindahkan pusat kegiatan perdagangannya di Malaka atau Malaysia. Hal ini disebabkan pada tahun 1511 Portugis menyerang dan mengambil alih pelabuhan Malaka yang strategis dan penting 1969. Kedatangan para pedagang asing ke Aceh membuat masyarakat pribumi semakin akrab berinteraksi dengan mereka. Berawal dari sinilah pelabuhan Aceh makin dikenal oleh dunia, termasuk para penguasa dari tanah Hijaz atau sekarang Arab Saudi, tempat di mana Ka'bah Baitullah sebagai kiblat umat Islam berada. Dalam lintas sejarah Aceh yang ditulis oleh pemerhati sejarah Aceh M. Adli Abdullah atau Emas dan Tahta, disebutkan bahwa hubungan kerajaan Aceh dengan tanah Hijaz mulai terjalin erat semasa kepemimpinan Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah 1678 hingga 1688 Masehi. Hal ini berawal pada tahun 1672. M. Syarif Barakat, penguasa Mekah pada akhir abad ke-17, mengirim duta besarnya ke timur, mencari sumbangan untuk pemeliharaan Masjidil Haram karena kondisi Arab pada saat itu masih dalam keadaan miskin. Kedatangan mereka ke Aceh setelah Raja Mughal Aurangzeb 1658 hingga 1707 Masehi tidak mampu memenuhi keinginan Syarif Barakat. Dia saat itu belum sanggup memberi sumbangan seperti biasanya ke Masjidil Haram. Setelah 4 tahun, rombongan Mekah ini terkatung-katung dalam ketidakjelasan di Delhi atau India. Atas nasihat pembesar di sana, rombongan ini berangkat ke Aceh dan tiba pada tahun 1092 Hijriah atau 1681 Masehi. Sesampai di Aceh, duta besar Mekah ini disambut dan dilayani dengan baik dan hormat oleh Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah. Di luar dugaan, kedatangan utusan Syarif Mekah ini menyulut semangat kelompok Wujudiyah atau anti pemerintah perempuan. Namun, karena sosok Sultanah Zakiyatuddin yang alim dan mampu berbahasa Arab dengan lancar, bahkan menurut sejarah, dia berbicara dengan para tamu ini dengan menggunakan tabir dari Sutra Dewangga, Jamil 1968. Utusan Arab sangat gembira diterima oleh Sultanah Zakiyatuddin karena mereka tidak mendapat pelayanan serupa ketika berada di Delhi, India. Bahkan 4 tahun mereka di India tidak dapat bertemu Aurangzeb. Ketika mereka pulang, Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah memberi mereka cenderamata untuk rombongan dan Syarif Mekah, juga sumbangan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah. Terdiri dari 3 khintar emas murni, 3 rotal kamfer, kayu cendana dan cifet atau jibut musang, 3 gulyun, alat penghisap tembakau dari emas, 2 lampu kaki atau panyedang dari emas, 5 lampu gantung dari emas untuk Masjidil Haram, lampu kaki dan kandil dari emas untuk Masjid Nabawi. Saat mempelajari sejarah, Anda akan menemukan beberapa versi. Dan saat Anda menggabungkan versi itu, Anda akan menemukan sejarah yang sebenarnya. Begitu pula dengan sejarah gemilangnya Aceh di masa lalu. Saya Almunadia, sampai jumpa di lain waktu.